Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Sarana dan Fasilitas Operasi Penyaluran Aftur Jet A1 di PT XYZ Tanjung Pinang. Terlebih dahulu, perkenalkan saya, Denisa Mayora Santoso dari Logistik Migas PM Akam Migas, selaku penulis dan penyusun artikel ini, dan Bapak Ibnu Lukman sebagai penulis pendamping dalam penyusunan artikel ini. Dalam artikel ini, saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu pendahuluan, yang kedua metode dan pembahasan, yang terdiri dari peramalan throughput after, peramalan frekuensi pengisian pesawat udara, pemanfaatan pompa produk, kehandalan refueler, dan pemanfaatan meter arus. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu simpulan. Latar belakang. PT XYZ Tanjung Pinang merupakan depot hasil kerjasama operasi atau KSO dari PT ABC. Kegiatan operasional yang paling utama dilakukan pada PT XYZ yaitu penerimaan, penimbunan, dan penyaluran produk bahan bakar minyak penerbangan Aftur Jet A1. Aftur adalah bahan bakar minyak fraksi kerosin atau berupa white cat yang digunakan sebagai bahan bakar minyak penerbangan untuk pesawat udara bermesin turbin, yang sistem pembakarannya menggunakan pembakaran dalam atau internal combustion system. Pada awal tahun 2021 terdapat beberapa jenis maskapai yang masuk ke Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah dengan rute perjalanan Jakarta Tanjung Pinang atau Tanjung Pinang Jakarta. Maskapai tersebut yaitu Citylink sebagai pesawat komersil, kemudian Batik Air sebagai pesawat komersil, dan juga satu pesawat kargo yaitu Trigana Air. Total dari seluruh maskapai yang dilayani oleh PT XYZ dalam kegiatan pengisian bahan bakar Aftur yaitu 9 pesawat komersil dan 4 pesawat non-komersil atau pemerintah. Dalam menunjang kelancaran dalam kegiatan pendistribusian Aftur seiring bertambahnya maskapai yang masuk ke Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah dan juga semakin bertambahnya rute dan jam penerbangan pada setiap maskapai tersebut, maka diperlukan dukungan dari sarana dan fasilitas penyaluran yang bekerja secara optimal. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, forecasting. Peramalan atau perhitungan perkiraan untuk penyaluran aftur pada masa yang akan datang adalah berdasarkan data throughput tahun yang lampau. Metode yang pertama yaitu double exponential smoothing. Metode double exponential smoothing merupakan metode yang digunakan untuk menangani adanya perbedaan yang ada pada data aktual dan nilai prediksi dalam kondisi adanya tren pada perubahan data tersebut. Prediksi dari metode double exponential smoothing ini didapatkan dengan menggunakan dua konstanta pemulusan, yaitu alfa dan gamma, di mana alfa merupakan konstanta pembobot level dan gamma merupakan konstanta pembobot tren. Metode yang kedua yaitu Winter Exponential Smoothing. Metode Winter Exponential Smoothing merupakan metode pemulusan eksponensial linier yang dapat menangani faktor musiman dan tren secara langsung. Metode ini didasarkan atas 3 persamaan pemulusan dengan 3 parameter yaitu alfa untuk level, gamma untuk tren, dan beta untuk seasonal. Dalam penerapan kedua metode forecasting tersebut dilakukan perhitungan forecast dengan bantuan sebuah software yang bernama Minitab. Nah, Minitab ini adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengelolaan statistika. Minitab mengombinasikan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistika yang kompleks. Analisis Sarfas yang pertama yaitu kehandalan refueler. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan besar kehandalan refueler adalah jumlah refueler yang beroperasi dibagi jumlah refueler yang tersedia dikali 100% dan pemanfaatan refueler di mana frekuensi pengisian per tahun dibagi rata-rata throughput per tahun dikali 100%. Analisis Sarfas yang kedua yaitu pemanfaatan pompa produk. Dalam melakukan analisis pada sarfas pompa produk dibutuhkan 3 pendekatan rumus, diantaranya kemampuan pompa dengan rumus kapasitas dikali oleh efisiensi pompa, yang kedua kapasitas penggunaan pompa dengan rumus throughput per hari dibagi dengan jumlah operasional per hari, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan pompa produk dengan rumus kapasitas penggunaan pompa dibagi kemampuan pompa dikali 100%. Yang terakhir yaitu analisis sarfas pemanfaatan meter arus.
Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan besar tingkat pemanfaatan meter arus yaitu throughput per hari dibagi dengan kemampuan meter arus per hari dikali 100%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, dalam melakukan peramalan penyaluran aftur tahun 2021 hingga 2025 dan frekuensi pengisian pesawat udara pada periode tersebut, nah, untuk data yang digunakan sebagai dasar acuan perhitungan penyaluran aftur pada periode tersebut di PT XYZ adalah data realisasi penjualan, aftur, dan data frekuensi pengisian pesawat udara pada tahun 2016 hingga 2020. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa penyaluran after Jet A1 dan frekuensi pengisian pesawat udara mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dibatasinya penerbangan pada saat itu. Metode pertama yang digunakan yaitu metode double exponential smoothing. Berdasarkan data realisasi yang ada, dilakukan perhitungan throughput aftur dan frekuensi pengisian pesawat udara dengan menggunakan metode double exponential smoothing. Sebelum melakukan perhitungan peramalan dengan menggunakan metode tersebut, dibutuhkan pemilihan untuk parameter alfa dan gamma yang terbaik berdasarkan nilai MAP yang paling kecil. Berdasarkan kedua gambar yang tersaji pada layar, dapat dilihat bahwa nilai parameter alfa dan gamma yang terbaik untuk throughput aftur yaitu 0,4 dan 0,1, sedangkan untuk frekuensi pengisian pesawat udara berkisar bernilai alfa yaitu sebesar 0,5 dan gamma 0,1. Metode yang kedua yaitu metode Winter Exponential Smoothing. Pada pengujian dengan menggunakan metode Winter Exponential Smoothing, dibutuhkan 3 nilai parameter yaitu alfa, beta, dan gamma. Pemilihan parameter tersebut berdasarkan nilai MAP yang terkecil. Nah, berdasarkan data realisasi tersebut dilakukan kembali perhitungan mengenai throughput aftur dan frekuensi pengisian pesawat udara dengan menggunakan metode Winter Exponential Smoothing. Seperti pada gambar yang tersaji, yaitu terlihat bahwa nilai parameter alfa, beta, dan gamma yang terbaik untuk throughput aftur sebesar 0,8, gamma sebesar 0,1, dan beta sebesar 0,1. Sedangkan untuk frekuensi pengisian pesawat udara dengan alfa 0,4, gamma 0,1, dan beta 0,1. Kemudian selanjutnya dilakukan validasi model. Validasi model ini dilakukan guna membandingkan hasil dari kedua metode tersebut dengan menggunakan nilai MAP. Nilai MAP yang terkecil pada metode tersebut inilah yang nantinya akan digunakan sebagai metode dalam melakukan forecast. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat dari kedua metode tersebut yang menggunakan nilai parameter terbaik dilihat dari nilai MAP terkecil yaitu metode Winter Exponential Smoothing. Kemudian, sesuai dengan hasil perhitungan untuk menentukan throughput aftur dan frekuensi pengisian pesawat udara periode 2001 hingga 2005, digunakan metode Winter Exponential Smoothing. Hasil dari peramalan tersebut terlihat bahwa untuk penjualan aftur periode 2001 hingga 2005 mengalami kenaikan, sedangkan untuk frekuensi pengisian pesawat udara tetap mengalami penurunan. Analisis surface yang pertama yaitu pemanfaatan pompa produk. Di sini diketahui data pompa produk dari PT XYZ Tanjung Pinang. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kapasitas penggunaan dan tingkat penggunaan pompa produk yaitu berkisar rata-rata antara 6,301 kiloliter dengan jumlah 1 dan berkapasitas sebanyak 18 kiloliter per jam yang beroperasional selama 12 jam. Dari rumus tersebut diperoleh hasil kemampuan pompa sebesar 16,2 kiloliter per jam dan kapasitas penggunaan pompa per jam sebesar 0,525 kiloliter per jam. Selanjutnya, hasil perhitungan tingkat pemanfaatan pompa per jam sebesar 3,2% dan tingkat pemanfaatan pompa per hari sebesar 38,4%. Untuk hasil analisis pemanfaatan pompa produk, dilihat pada tabel bahwa hasil perhitungan tersebut untuk kegiatan penyaluran aftur pemanfaatan pompa produk periode 2021 hingga 2025 berkisar antara 62,88% hingga 107,4%. Analisis surface yang kedua yaitu kehandalan refiller.
Adapun rincian refiller yang ada di PT XYZ Tanjung Pinang seperti pada tabel yang sudah tersaji. Selanjutnya, dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa hasil kehandalan refiller sebesar 50% dan hasil pemanfaatan refiller sebesar 59,87%. Nah, hasil dari analisis kehandalan refiller dapat dilihat pada tabel bahwa hasil perhitungan pemanfaatan refiller untuk kegiatan penyaluran naftur periode 2021 hingga 2025 berkisar antara 38,38% hingga 15,62%. Selanjutnya yaitu analisis pemanfaatan meter arus. Jumlah meter arus yang beroperasi adalah 1 dengan rata-rata penyaluran 6,301 kiloliter dan kapasitas sebesar 120 kiloliter per jam yang beroperasional selama 12 jam. Dalam perhitungan tersebut didapatkan hasil bahwa kemampuan meter arus sebesar 108 kiloliter per jam dan tingkat pemanfaatan meter arus sebesar 0,49%. Kemudian hasil dari analisis pemanfaatan meter arus yaitu dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat penggunaan meter arus untuk kegiatan penyaluran aftur periode 2021 hingga 2025 berkisar antara 0,78% hingga 1,34%. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu yang pertama, berdasarkan hasil peramalan throughput penyaluran aftur pada tahun 2021 hingga 2025, terjadi peningkatan sebesar 6.267.6 liter di tahun 2025. Yang kedua, dilihat dari hasil peramalan frekuensi pengisian pesawat udara pada tahun 2021 hingga 2005 mengalami penurunan. Yang ketiga, hasil perhitungan pemanfaatan pompa produk untuk kegiatan penyaluran aftur pada saat ini hingga tahun 2025 berkisar antara 62,88% hingga 107,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pompa produk tersebut maksimal dalam penggunaannya dan tingkat pemanfaatannya sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penggantian pompa produk LDP01 atau penambahan 1 unit pompa untuk membantu pompa produk dalam menyalurkan aftur. Kesimpulan selanjutnya yaitu hasil perhitungan pemanfaatan refiller untuk kegiatan penyaluran aftur pada tahun 2021 hingga 2025 berkisar antara 38,38% sampai 15,62%. Hal ini menunjukkan bahwa refiller tersebut mengalami penurunan tingkat pemanfaatannya dikarenakan menurunnya frekuensi pengisian pesawat udara di PT XYZ pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan pemanfaatan meter arus. Hasil perhitungan pemanfaatan meter arus tingkat penggunaannya untuk kegiatan penyaluran aftur tahun 2021 hingga 2005 berkisar antara 0,78 sampai 1,34%. Hal ini menunjukkan bahwa meter arus tersebut masih dalam kondisi sangat baik dengan kondisi meter arus yaitu 90%. Oleh sebab itu, meter arus masih mampu menyalurkan aftur sampai dengan 5 tahun mendatang. Ya, demikian penjelasan dari presentasi artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang setelah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.